Hai, apa kabar kalian semua? Nama gue Livni Sanders, new background again ya. Tapi backgroundnya gak bakal selalu kayak gini, but it's just that gue baru pindah ke tempat baru. Dan studio gue, maksudnya tempat yang biasa gue bakal filming itu masih belum tertata. Kayak gue masih mikir kira-kira background atau enggak setup yang bagus itu seperti apa. Jadi kita ada di kamar dulu ya, for now. Dari title-nya bakal ngapain di video hari ini, gue pengen nge-review perfume brand ya. Video ini gue bakal nge-review semua parfum yang pernah dikeluarkan sama brand ini. Semua, yes, almost humans, alright. I have all of them here, kayak hampir semuanya. Dari Orgasm sampai Unrose, bahkan sebelum Orgasm harusnya keluar Generation Y itu. Apakah Generation Y keluar sebelum Orgasm? Oh, and by the time you're watching this, harusnya si Humans itu punya produk parfum terbaru lagi, yaitu body mist yang namanya Elea. Berkolaborasi bersama Sana ya. Sayangnya kalau misalnya gue nungguin Elea untuk gue review dan gue nilai lagi, ini video nggak bakal jadi-jadi. Because I believe harusnya ya dekat-dekat ini mereka pun akan mengeluarkan Orgasm versi terbarunya, The Flying Kiss. Dan di video ini pun gue udah punya 1, 2, 3, 10, 11, 12 perfume dari Humans ya. I think that's enough. I cannot do anymore. Oke, nggak bakal lanjut basa-basi lagi. Seperti biasanya untuk review Live Junkie, gue bakal nge-review dari yang gue suka, gue biasa-biasa aja sama yang gue suka banget. And I know perfume itu pada dasarnya sangatlah subjektif. It's very hard to say kalau apa yang gue suka itu lu akan suka juga. You guys know this already. Tapi untuk sedikit dasar untuk lu bisa tahu apa yang gue suka, I usually like gourmand perfume, you know lah, kayak bau-bau makanan, sweet perfume. I don't mind floral, tapi floralnya itu mungkin tuberose I don't like. Okay, so far I cannot find myself liking tuberose. Sekarang bakal mulai aja untuk ngomongin perfume dari Humans ya. Dari 12 perfume Humans yang gue punya dan gak terlalu gue suka. Yang pertama adalah si Anbar Janma alias manusia harum. Ini adalah parfum punya satu konsep dimana adalah perfume layering. Mereka ada 2 parfum di sini dalamnya. Yang pertama namanya itu Anbar dan yang kedua namanya Janma. Jadi untuk lo mendapatkan full experience of this perfume adalah ngegabungin dua-duanya. Oke, jadi pertama lo semprot yang si Anbar, setelah itu lo tunggu buat sekitar 30 detik atau 10 detik, baru setelah itu lo bakal semprot yang kedua namanya Janma. I do layering all the time untuk menciptakan suatu wangi yang unik gitu. Jadi mungkin wangi parfum lo biar nggak sama orang lain. Let's say mungkin lo suka sama wangi Delina tapi lo nggak mau kesannya kayak lo Delina banget. Why am I talking about Delina all the time? Because I just like that name and I really want it in my collection. Tapi alasan kenapa gue nggak terlalu suka sama si Anbar Janma ini adalah is just gak tahan lama banget di kulit gue. Oke, I feel like dalam waktu 30 menit gue semprot ini di kulit gue itu udah ngilang. I cannot smell it anymore. Even di dalam ruangan itu pun juga cepet banget dia menghilangnya. You see what I mean? Impractical packaging dimana berat banget ini jatuhnya dan susah aja dibawa kemana-mana. Dan kalau misalnya let's say lu suka wanginya, lu pengen bawa ini traveling gitu, lu pengen touch up terus-terusan, apakah ini bisa digabungin atau enggak? I never actually try it, just for the fact that gue ngerasa sebelum gue pergi gitu, sebelum gue pergi keluar dari rumah gue, ini bau itu udah ngilang, dimana gue harus retouch lagi. You see what I mean? Makanya gue jarang banget bawa dia kemana-mana. Jarang juga gue pakein. Udah gue punya dalam waktu setahun dan ini masih penuh cuy, karena jarang banget kepegang. Gue selalu lupa kalau gue punya parfum ini. I do like the scent, gue suka wanginya, dimana dalam notesnya ditulis kalau ini adalah wangi gayo peculi yang harusnya peculi asal Indonesia. Rata-rata semua peculi harusnya sih dari Indonesia juga, tapi namanya gayo peculi. Terus ya dia lebih menuju ke ada amber sandalwood, floral gitu ya. Dan what I hate about this type of perfume, dimana 2-in-1 perfume, okay, people layer perfume all the time like I said. Dan sayangnya untuk si Anbar Janma ini, dia pun bukan tipe parfum yang bisa dipakai sendiri. For me untuk wangi si Anbar ini masih bisa gue pakai sendiri, tapi yang si Janma warna putih ini beneran gak enak. Like it's too apa ya, I don't know how to explain it. It's weird, it's floral tapi dia a bit fruity dan musky gitu. Wanginya enak, hasil akhirnya itu enak, hasil akhir dari layeringnya itu enak, cuman kayak sulit sulit dipakai karena puter-puter ini itu. I do not like. I like the idea, tapi the execution of this product itu hasilnya kurang oke. Dan again tidak tahan lama. Dan yang kedua untuk perfumenya Humans gak terlalu gue suka itu adalah parfum maskulin mereka yang namanya itu Alpha. Oke, I got the Decan right here. Alasannya kenapa dia stay in Decan karena gue tidak suka, of course. Jadi gue tidak beli full bottle-nya. It's too musky, I hate it. You know, kayak bau asem. Dan ini saat udah di kulit gue, wangi-wangi seperti itu mengingatkan gue sama laki-laki yang gak suka mandi. Oke, tidak suka mandi. Dia sempat-semprot parfum aja biar wangi. Lu udah tahu lu keringatnya banyak, saya lu gak suka mandi lagi. Gimana ceritanya gitu loh. And the dry down is horrible. Benar kayak bau keringet tapi dicampur wangi citrus itu it's
Sama wangi si Alpha ini mengingatkan gue sama bapak-bapak yang suka nongkrong di warung kopi gitu, ngomongin soal project-project yang nggak pernah jadi hasilnya. Oke, oh iya ini project miliaran gitu, tapi akhirnya tidak pernah tereksekusikan. It's annoying. It is wangi, tapi kalau udah tercampur sama wangi kulit, itu tuh tidak menyenangkan rasanya, apalagi tambah dengan keringat laki-laki. No, I sound very mean on this video, but gimana ya, again it's subjective kan, so I can say whatever I want. Kalau suka Alpha it's okay, but just don't get close to me, okay? There's a possibility I might not like you, okay? Kecuali kalau personality lu menyenangkan, tapi I'm gonna ask you to change perfume, okay? Lebih baik lu pakai Aksai daripada pakai si Alpha ini. Oh, selanjutnya untuk perfume dari Humans yang gua nggak terlalu suka, okay? Ini sangatlah disayangkan karena ini adalah dua flankers dari dua parfum favorit yang gue suka banget dari Humans, okay? Yaitu DOS Drop of Sunshine Body Mist dan juga The First O Body Mist. Oh ya, body mist dari dua parfum paling terkenal kita, paling suka orang-orang, tapi kenapa lu buatnya beda gitu loh? There's a reason kenapa orang suka sama Orgasm, karena Orgasm is a very fruity, sweet scent gitu ya, non-offensive but at the same time dia tahan lama dan very sexy, but tapi juga nggak subtle sih, soft, nggak soft. Pokoknya Orgasm itu, how do I explain it? Orgasm it's a sweet scent yang mencuri perhatian gitu. Oke, jadi dia tipe, gue udah pernah bilang berkali-kali, Orgasm itu sebenarnya untuk anak baik-baik ya, walaupun namanya itu Orgasm, tapi dia lebih tepatnya wangi anak baik-baik. Dan Orgasm yang ini somehow it's leading more floral jadinya, jadi kayak I don't get the essence of Orgasm yang udah gue suka. Orgasm ini lebih ke red apple, of course lebih fruity, ada vanillanya juga kan. I love this, it's one of my favorite perfumes, spoiler alert. Oh, ini itu lebih ke floral my friends, it's complicated dan baunya gimana ya? Iya, I know mereka pengen buat flanker di mana maksudnya ini bukan parfum yang sama gitu, dua parfum berbeda tapi DNA-nya masih mirip. No, I do not get the DNA at all. Kayak beda banget. Ini might as well you name it something else yang bukan Orgasm gitu loh. Oke. Lebih ke floral dan body mist, ketahanannya ya udahlah, yang gak bakal terlalu ngejudge soal ketahanannya because it is body mist yang lebih enak dipakai untuk cuman wangi-wangi soft buat lu pada yang mungkin merasa perfume itu terlalu menyengat buat lu, for those with sensitive nose, right? Gagal banget sih akhirnya di gue untuk si First O ini karena I just don't get the same DNA that I hope for from Orgasm. Nah, untuk si First O ini yang pertama kali gue cium saat ada di counternya. Oke, I know I didn't like it, that's why I only got the decant right here untuk at least ngejelasin ke lu pada aja gimana baunya. Oke, tapi untuk Drop of Sunshine is actually a blind buy. Gue udah tahu banget gue suka sama si EOS Essence of the Sun, dan harapan gue ya, ini wanginya kayak Essence of the Sun tapi lebih banyak gitu isinya dan maybe a bit softer. Nah, I would say untuk si Drop of Sunshine ini masih mirip baunya sama si Essence of the Sun. Tuh. I cannot put what it is, tapi kayak there's something, bukan metallic ya. No, it's not metallic. Something very synthetic, bau wangi sesuatu yang mati gitu, wangi benda, tapi bukan wangi matahari yang jelas ya. Kayak EOS kan lebih ke bau matahari, ini tuh enggak sama sekali. Nah, I don't mind this on my body, on my skin. Oke, I think wanginya masih bisa gue terima. Tapi untuk rambut gua, which again you call this a hair mist, tidak bisa sama sekali. It's very personal though. Gua kan rambut gua keriting gitu, dan rambut keriting itu gampang banget kelihatan keringnya, so I always try to keep it very moisture. Kayak jadi rambut gue tuh selalu lembab, dan ditambahin dengan wangi vanilla seperti ini, wangi yang lebih menuju ke warm. No, a big no. Somehow jadi apek banget rambut gua. Tidak semengecewakan si First O ya, dimana ini wanginya completely different. Ini masih enak, maksudnya masih mirip sama wangi EOS. Cuma sayangnya adalah ini itu ya kurang tahan lama aja di gua because it's a body mist. Lebih baik gua langsung pakai EOS aja gitu loh. You know what I mean? Jadi mungkin buat lu pada yang ngerasa si EOS terlalu strong, again terlalu menyengat, bisa ambil ini, wanginya lumayan mirip ya. Tidak terlalu berbeda, but just don't put this on your hair. Kalau rambut lo kayak gua, kalau rambut lo gampang lembab, jangan taruh di rambut, oke? Jadi apek itu wangi rambut lo. Let me explain the scent to you. It's still the same kayak si EOS. Kalau misalnya lo familiar with EOS, dimana Solar Accord, Vanilla, Tonka Beans, I like it. I like the scent on my body, on my hair. No, tapi akhirnya jadinya sayang gitu, sayang gue belinya karena gue udah suka EOS, mending gue pakai EOS aja biar lebih tahan lama di kulit gue. So itu dia the perfumes I don't really like from Humans. Okay, I just cannot find myself keep on using them. Kayak maksudnya setelah gue dapet, gue langsung merasa kecewa, dimana gue males banget pakainya. And gue tipe orang yang selalu pakai parfum, I don't know, sekitar 6 jaman sekali gitu. Gue selalu merasa tambahin lagi. But with this ones, udahlah biarin aja jadi pajangan aja.
or maybe I sell them, I don't know. But for now karena gue masih mengumpulkan koleksi gue di situ, jadi aku kumpulin dulu ya untuk menuhin. Kalau misalnya udah mungkin terlalu penuh, mungkin bisa saya jual. Kategori selanjutnya adalah untuk perfume dari Humans yang gue suka tapi belum favorit lah. Kayak suka ini bisa banget gue pakai tiap hari gitu, mungkin udah hampir habis lah ya, tapi tidak secepat habis atau enggak belum sampai gue beli 2 kali. Karena yang favorit gue itu I can see myself beli 2 kali, I can see myself kalau yang udah habis pasti bakal gue beli lagi. Alright, so untuk kategori selanjutnya parfum yang menurut Livni oke lah, bagus lah, bisa lah ini gue jadikan kado gitu ya buat lu pada teman terbaik gue. Yang pertama dari si Anne Rose. Oke, ini adalah parfum terbaru, eau de parfum terbaru dari Humans. Alright, namanya Anne Rose. I believe apa yang ngebuat si Anne Rose ini unik adalah karena mereka rose perfume gitu, wangi bunga mawar, wanginya hampir mirip Turkish rose I would say, which is the rose that I like. Maksudnya gue suka wangi Turkish rose lah, kayak Delina gitu. Jadi kalau lu suka Delina pasti lu suka ini, oke? Karena bau-baunya mirip tapi bukan dari Turkish rose sendiri, but actually Palmarosa namanya. Very soft, subtle. Emang dia nggak terlalu tahan lama, oke? I would say tahanannya mungkin sekitar I don't know 2 jaman di kulit gua gampang banget parfum hilang. Jadi saat gue bilang parfum tahan lama banget, bisa besok kali di orang normal, di gua ya let's say 6 jaman tuh bertahan. Tapi for this one probably I get most 2 hours gitu loh, dan itu udah overspray sekali, makanya tinggal segini tuh kan lu bisa lihat dentnya segini. I do like it, it's very sweet, it's very subtle. Ini enak banget kalau misalnya lu gabungin sama parfum yang berbau-bau oud gitu. Dua yang explain Turkish rose itu sebenarnya kayak lebih ke parfum bau-bau bunga yang asem, jadi it's almost musky, maybe I can say that. Pokoknya enak banget dipakai di badan gitu, gampang diterima, dan I know pasti nggak bakal aneh-aneh wangi kulit gua. Ini kalau misalnya lo gabungin sama parfum yang berbau oud gitu, contohnya ini gue punya dari Latava namanya Oud Mood. Oh, beautiful. Oke, somehow memberikan efek dari MFK, you know, Oud Satin Mood. I've had the decan, gue punya dekannya. Tapi kalau Oud Satin Mood itu kan dry downnya lebih ke powdery, sedangkan ini masih tetap berasa oudnya dan masih berasa rose-nya. Makanya ini dua digabungin beautiful. It creates this sophisticated, tipe-tipe ibu-ibu yang serius ya dalam hidupnya, yang lumayan strict, lumayan galak, tapi anaknya akhirnya pinter semuanya. Itulah dia wanginya. Oke, so I do like si Anne Rose ini. Very unoffensive scent. Oke, gampang diterima, manis, you kinda smell expensive a bit saat lo pakai ini. Seperti yang gue bilang, I think it's an attempt. Ini bukan dupe-nya Delina ya. When I say it's not Delina dupe, Delina itu somehow ada bau-bau makanannya sedikit for some reason from what I remember dari vial yang gue punya. Tapi yang jelas ini lebih floral dan lebih berbunga somehow ya, wangi-wangi cewek-cewek yang selalu rapi kukunya gitu kan. Bawa tasnya juga warnanya beige, pokoknya rambutnya selalu cetar gitu, selalu di curling gitu. Selanjutnya untuk kategori yang Livni suka adalah masculine perfume again dari Humans yang For Hampton. I think ini dikeluarkan sebagai temannya Orgasm ya awal-awalnya, if I believe so. Old Money, oke? Wangi-wangi Old Money, it's a warm type of scent. Jadi wangi-wanginya lebih ke date night type of scent. Tapi dia of course laki-laki ini berumur, maybe umurnya sekitar 30-an tengah gitu. Jadi 33, 35 menuju ke 40. Oke, pakaiannya rapi, very masculine, very alpha. Harusnya namanya alpha gitu. Di otak gue wangi-wangi cowok-cowok alpha itu kayak gini. Now it's very easy for me untuk suka parfum yang ada tonka beans-nya, oke? Kayak gampang aja, pasti gue bakal langsung, oh ya, this is the scent that I like, my favorite note ada di sini. Inilah yang ngebuat gue tertarik sama wangi-wangi seperti ini. Nah, memang tujuannya adalah parfum maskulin dari Humans ya, tapi menurut gue ini masih bisa banget dipakai untuk unisex perfume, alright? Mungkin because of the lavender. Saat ini gue coba di kulit gue lebih ke intimate sih wanginya, jadi dia nggak terlalu kayak projectionnya menyebar, but you know when you get close to them, lu bisa nyium wangi dia seperti apa gitu loh. So I do like si For Hampton. It's a warm scent, date night lah, cocok banget. I would definitely give this to a friend gitu ya. Tergantung tipe-tipe lakinya seperti apa. Tapi yang jelas kalau misalnya temen gue umurnya lebih menuju ke hampir 40 tahun, 30 tahun ke atas, ini bisa menjadi hadiah yang sangatlah cocok just because of the matureness in it. Parfum terakhir dari Humans dalam kategori yang Livni suka tapi mungkin gak suka-suka banget gitu ya, masih enak lah wanginya, adalah salah satu perfume pertama Humans, I would say dari generation XY-nya itu, yaitu ini namanya Series XY. Ya, Series XY versi maskulinnya, oke?
Kalau lu udah suka sama si Dio Sauvage, of course Dio Sauvage EDP, ini adalah dupe yang perfect for that. Oke, perbedaannya mungkin sama si Dio Sauvage, dimana Dio Sauvage itu lebih berasa greennya, ini tuh lebih ke citrus gitu loh. Oke, lebih kecium wangi-wangi citrusnya, sedangkan si Dio Sauvage yang bikin gue suka sebenarnya dry downnya gitu, saat dia udah mulai mencapai the base note. I really like it, kayak it's very fresh, wangi yang bisa dipakai kapan aja, lebih enaknya siang-siang. Ini adalah dupe yang perfect for that. Oke, wangi-wangi seperti itu very easy to wear in a sense, of course. Itulah alasannya kenapa orang suka sama si Dio Sauvage, karena gampang banget dipakai, gampang banget diterima sama orang-orang, dan you know the wear down, the dry down itu is very nice. By the way, gue dapet dekannya dari salah satu followers gue, so thank you so much udah kasih dekannya ke gue ya, karena gue berusaha untuk cari orang jual secondannya tuh nggak ada. Saat mereka masih ada stoknya gue beli, tapi karena gue ngerasa ini terlalu Dior Sauvage, and Dior Sauvage itu sebenarnya sekarang gue udah mulai suka lagi wanginya, but at that time saat gue beli, itu mengingatkan gue sama seseorang yang gue tidak mau ingat lagi. You see what I mean? Makanya akhirnya gue kasih ke temen gue. Wangi-wangi citrus fresh seperti ini tuh gampang banget disukain ya, jadi kayak tidak ada salahnya. I would say wanginya pun juga linear ya, tipe-tipe wangi yang sekali semprot itulah yang akan lu dapatkan throughout the day, nggak terlalu berubah-berubah banget. Pokoknya yang warna hitam ya, gue takutnya gue salah saat gue ngejelasin si Series Y, which is yang sekarang namanya Addict. Ini belum mereka repackage, jadi ini bakal gue sebut sebagai XY. Oke, ini XY, I like it, walaupun nggak terlalu my favorite just because of the texture yang masih sangat-sangatlah oily, jadi kayak masih nggak enak gitu dipakai di kulit, right? Wanginya enak. Alright, so kategori yang biasa-biasa aja menurut Liv Jun, dimana Liv Jun suka tapi nggak suka-suka banget, sudah selesai ya 3 parfum tersebut. Dan sekarang menuju ke kategori favorit gua, oke, alias parfum yang paling gue suka dari Humans. Oke, ada semua full bottle-nya di sini, obviously because I like them and I like them in my collection. Pertama, ini adalah parfum Humans yang lumayan baru gue punya. Oke, baru gue beli full bottle-nya karena turns out I really like it. Masculine perfume sebenarnya sih. Itu The Perfection Humans berkolaborasi bersama Christian Sugiono. You know who Christian Sugiono is? Ini clean mewah. Oke, it's a fresh perfume. It's beautiful. The projection and the sillage is enormous. Oke, ini itu lu pakai 2 semprot semerbak satu rumah kecium. Bahkan saat gue semprotin parfum ini di kertas seperti ini tuh, ini yang paling dominan. Oke, karena se-strong itu dia, se-enormous itu. Wanginya itu loh, dimana dia lebih ke wangi fresh, scent, clean, I would say ya, clean tapi bukan skin scent, karena wanginya jelas banget. Ini bukan wangi yang kayak dia akhirnya menyambung sama wangi badan lu, tidak seperti itu. Wanginya again pretty linear, kayak sama aja gitu loh. Saat pertama kali semprot, itulah yang wangi akan terus lu dapatkan saat dia udah nempel di kulit. Kayak it's like wangi dedaunan hijau, tapi masih ada sedikit wangi-wangi lavendernya, jadi bunga-bunga sedikit. Bisa unisex obviously because I wear it myself. Beda wanginya sama si Alpha, dimana Alpha itu menurut gue is very masculine, dimana cewek itu sama sekali nggak cocok pakai yang Alpha, tapi cewek masih masuk banget untuk pakai Perfection menurut gue. It's mewah, it's nice, packagingnya pun juga paling bagus menurut gue dari antara semua Humans yang lain. Lima tipikalnya kotak gitu, ini doang yang bulat, dia ada warna tinted itemnya seperti ini, semerbak pula. I love this, gue suka banget pakai ini tiap hari. Kalau misalnya digabungin sama lotionnya si Azarin itu yang warna biru pun somehow cocok banget. Tipe-tipe wangi-wangi cowok yang rapi, ganteng, he's tall of course ya. Jadi sebenarnya cocok banget image sama si Christian Sugiono. Wangi-wangi yang enak dipakai all day menurut gue, siang-siang bisa, malam-malam juga bisa. Very fresh, green, beautiful, I love it. Sangat-sangat lah gue rekomendasikan. Kalau misalnya pengen beliin pacar lo ini, belikanlah, jangan ragu, pasti dia suka. Semoga dia suka sih, karena gue suka. Nah, selanjutnya untuk parfum Humans favorit gue, ini adalah parfum yang hasil repackage dari Series Y mereka. You know, tadi kan Series XY yang gue bilang dupe dari Dio Sauvage. Ini adalah dari Addict, oke, Humans Addict. I would say ini adalah dupe dari si Lancôme La Vie Belle. Dari notesnya itu mirip banget, like copas banget. Dan juga Red Vanillanya Zara. Maksudnya Red Vanilla Zara itu adalah hasil dari dupe-nya Lancôme La Vie Belle, of course. Jadi, dan ini karena dia ngikutin La Vie Belle, jadi wanginya of course sama kayak Zara Red Vanilla. Gue pernah nyium si Lancôme La Vie Belle ya di counternya, sama gue gak terlalu suka for some reason, but this one lebih enak gitu loh. Jadi you can say that it's different somehow di hidung gue hasilnya gitu dibanding si Lancôme, dimana ini lebih I don't know how to say it. It's the Tonka Bean, of course. Yeah, very easy for me to like Tonka Bean. Dan ada vanillanya juga. Jadi, of
course I like. It's a warm perfume, okay? It's an amber warm perfume, makanya dia mempunyai kesan sexy and elegant. Wangi coffee-nya pun juga lumayan dominant in this, tapi lumayan tertutupi sama wangi-wangi berry-nya itu. Oke, jadi lu nggak perlu takut ini kayak wangi kopinya Chino Saf Co. Saf Co-nya Chino. Coffee-nya nggak terlalu dominan dimana akhirnya ngebuat lu enak, but definitely a day night type of scent gitu. Lebih enak kalau misalnya dipakai dalam cuaca yang lebih dingin. Kalau berkeringat agak-agak kurang rasanya. Bukan lumayan tahan lama lagi ya, tahan lama banget di kulit gue, jadi ya stays on, gak terlalu oily, which I like about it. Again, seperti yang gue bilang, kalau misalnya lu suka sama Lancome La Vie Est Belle, I do not really like it. At least saat gue sniffing di counternya, mungkin di counter udah mulai turn, udah mulai berubah, I don't know. Tapi yang jelas gue suka ini sih, dan banyak yang bilang ini dupe-nya dari si Lancome La Vie Est Belle. Bisa lah menjadi alternatifnya gitu kan. So ini dia one of my favorite dari Humans yang Addict, again because it's a warm scent. Oke, gampang banget gue sukanya. Kayak lu kasih gue vanilla, amber, and tone cabin, pasti gue suka. Udah gampang banget. Oke, so kalau dari tadi lu dengerin gue ngomongin soal parfumnya Humans dan dua parfum paling best sellingnya mereka itu belum gue mention, adalah karena emang mereka dua parfum favorit gue. Oke, pertama adalah si EOS Essence of the Sun. I told you guys earlier kenapa gue suka sama ini, karena vanilla. Vanilla Solar Accord. Again, Solar Accord-nya itu yang gak pernah gue cium di parfum lainnya ya. At least gue masih belum terlalu familiar sama bau Solar Accord dari parfum-parfum lainnya, but this is the first time I smell it. Lu tau lah bau wangi anak-anak saat mereka abis main di luar gitu, bau-bau matahari, itulah yang dapatkan dari parfum ini, tambah lagi dengan wangi vanillanya. Of course there's also jasmine. Oke, jadi somehow it creates this beautiful warm vanilla perfume yang gak bikin enak gitu walaupun lu pakainya siang-siang ya. Jadi ini bisa dipakai siang-siang, bisa dipakai malam-malam juga. I like it. I like it, tahan banget di kulit gue. Oke, nempel sekali. Sometimes bahkan I try not to overspray, karena kalau overspray mungkin agak bikin gue sedikit pusing. Tapi kalau misalnya gue pakai cukup aja, indah banget wanginya. Especially the dry down. I would say dry downnya itu nggak terlalu vanilla banget ya. Jadi ini bukan tipe vanilla yang sweet, tapi tipe vanilla yang floral gitu. Oke, maybe because of the jasmine. Unisex obviously, again lebih unisex, walaupun sepertinya mungkin cewek-cewek lebih banyak yang suka, tapi so far temen laki-laki gua gitu saat mereka cium ini mereka suka banget. So definitely unisex. Ini termasuk parfum Humans yang lumayan paling tahan lama yang pernah gue coba. Nempel aja, dia nggak mau ngilang-ngilang gitu loh. Oke ya, I like it. EOS Essence of the Sun is my favorite. It's a warm perfume yang somehow bisa dipakai siang-siang dan juga malam-malam. Jadi lu nggak perlu takut berkeringat akhirnya nanti aneh. Saat gue pakai ini dan gue mulai berkeringat, wanginya itu jadi lebih intens lagi sebenarnya. Oke, I like that about my perfume. Oke, please, makin lama gue pakai semakin tahan lama. But emang dia lumayan intens gitu kan. Jadi kalau misalnya menurut lo emang si EOS-nya terlalu intens, terlalu menyengat, terlalu kuat buat lo, bisa lah ambil Drop of the Sun. Oke, masih mirip wanginya ya, nggak perlu takut. Tapi ya jangan dipakai di rambut aja, tergantung rambut lo seperti apa. Kalau rambut lo kering bisa, rambut gue cannot. Tapi dari perjalanan gue mengkoleksi parfum, dia doang yang punya wangi Solar Accord di koleksi gue sekarang. Please let me know kalau misalnya kalian punya rekomendasi tipe-tipe parfum yang mempunyai apa namanya notes Solar Accord seperti itu ya. I'm kinda curious about it. I know Solar Accord itu maksudnya adalah gabungan dari banyak notes lainnya, tapi ya you know what I mean, right? Please kasih aku rekomendasi biar gue bisa mengumpulkan lebih banyak lagi. Ini di pasar lokal unik banget sih, cuman dia doang yang pernah gue cium wangi seperti ini. Now the last one yang terakhir tuh favoritnya Liv June. Ketebak, Orgasm. Can I say Orgasm in YouTube? Alasan kenapa mereka taruh ini the first O atau enggak O perfume itu kayaknya kalau misalnya lu tahu Orgasm di e-commerce itu agak di ban ya. My first love. Ini alasan kenapa gue suka banget sama parfum-parfumnya Humans ya, karena pertama kali gue coba adalah Orgasm. It's a sweet perfume, sweet fruity perfume, red apple, lebih ke fruity menurut gua. I know maksud mereka nama ini Orgasm karena pengen memberikan kesan-kesan seksi, but no. Ini tuh wanginya sangatlah ceria. Setiap kali gue pakai ini tuh gue merasa bahagia gitu ya, tidak merasa kayak seksi. I wanna do something on the bed, no, nothing like that. Gue malah merasa ini tuh wangi-wangi, ya itulah kayak I wanna get my life together, my feminine energy itu lebih keluar setiap kali gue pakai ini. Oke. It's a beautiful scent. Ini pertama kali gue punya si Orgasm ini akhir tahun 2019 or maybe early 2020. Dan I would say ini botol ketiga gue. Yang pertama kali udah habis, yang setelah itu udah mulai setengah. Akhirnya gue kasih ke teman gue karena she really likes it. So I decided ya udahlah ambil aja, ntar bisa gue beli lagi gitu. Dan ini sekarang udah setengah dan gue nggak terlalu pakai sering sebenarnya gitu loh. Gue pakai sering tapi setiap kali gue pakai gue tuh pengen semprot banyak-banyak because I just love it that much. Ini enak juga dipakai di rambut gue, di badan gue, di baju gue. It's perfect for everything.
everything. Aja nih ya note-nya, red apple, rose, jasmine, peony, amber, vanilla, beans. It's like everything I like from a perfume itu ada di dia gitu loh. Thank you so much for making this. I know mereka pengen keluar lagi flankernya. Kalau misalnya sekarang lu lihat di Instagramnya, gue nggak tahu udah keluar atau enggak, tapi yang jelas saat momen ini gue filming mereka lagi lumayan teasing gitu, pengen ngeluarin versi terbaru dari Orgasm. Well deserved lah. Inilah alasan kenapa si Humans itu dikenal banyak orang, karena banyak banget yang suka sama Orgasm, and saya setuju gitu loh. Tidak ada alasan untuk lu tidak suka sama si Orgasm ini. It's a non-offensive scent, tidak muluk-muluk gitu loh, pasti kepake. Dan kalaupun let's say mungkin bukan wangi favorit lo, tapi lu tahu lu pasti suka gitu loh. Lu nggak mungkin nggak suka sama wangi ini. Well, at least I hope so, karena gampang diterima tapi tidak terlalu mainstream. Capek banget ternyata nge-review parfum ya, karena gue tidak terbiasa gitu, capek ngejelasin parfumnya, wanginya itu ke gimana ke elu, dan juga menjelaskan imajinasi yang muncul di kepala gue setiap kali gue mencium parfum ini. It's very hard untuk distinct gitu. Like I know some people bisa bilang, oh ini note-nya vanilla tercampur sama fresh green. Enggak, sama setiap kali gue nyium wangi parfum itu langsung tercipta imajinasi orang yang pakai itu seperti apa gitu, enggak mau momen yang cocok untuk gue pakai. Oke, so itu dia review gue untuk semua parfumnya Humans ini. Ada 12 parfum yang gue review di video hari ini ya, kecuali si Elea. Thank you so much for watching. Definitely one of my favorite brand ya, I would say Humans. Masuk brand yang menjadi pioneer dalam parfuman lokal. Oke, they kinda set the standard. Semenjak Orgasm, wangi-wangi yang mereka keluarkan itu lumayan original, jadi bukan dupe lagi. So, I applaud them for that. Ditambah lagi dengan harga yang lumayan affordable lah dibanding sama wangi-wangi parfum designer internasional lainnya gitu kan. Lo bisa mendapatkan kualitas dan performanya oke, nggak terlalu oily, wangi yang original. Jadi so far perfume Humans tidak sama sekali mengecewakan. Oh bentar, I have one honorable mention, karena ada satu parfum lagi yang sebenarnya gue punya dari Humans, yaitu ini namanya Scent of a Woman, kolaborasi bersama Niplets. Now, lu lihat warnanya udah seperti ini, oke? Awal warnanya itu bukan seperti ini. Nah, awalnya itu clear, tapi I'm guessing karena of course udah lama gue simpen dan udah lama kena sinar matahari akhirnya berubah. Pertama gue pengen nge-review wanginya seperti apa, tapi gue takutnya ini udah berubah. Jadi wangi aslinya itu bukan seperti ini lagi. But all I can tell you about this perfume adalah it's giving mature, okay? It's very mature, but then again mungkin mature-nya karena sudah berubah gitu. Jadi wanginya terlalu intens. Ini lah wangi yang suka dipakai sama oma lo dulu, which is okay, okay? Wangi mature is okay. Tapi kan kita sekarang udah di zaman berbeda ya. Baca dari notes-nya itu Turkish Rose, Lychee, Lemon, Lily of the Valley, Jasmine, White Peach, Vetiver, Patchouli, Black Musk, and Amber Wood. Turkish Rose-nya udah gak kecium sama sekali, mungkin karena udah turn ya, tapi definitely leaning more mature gitu loh. The packaging is nice lah, tiba-tiba packagingnya seperti ini. Jadi look saat pakai tuh kayak cewek zaman-zaman dahulu, Marilyn Monroe ya, era-era 60-an, 50-an. Karena bau ini bau-bau yang mature, jadi akhirnya gue inget ama gue, dan ama gue selalu sembayang gitu loh. Jadi itulah bau yang tertranslasi di kepala gue. Kayaknya untuk Scent of a Woman ini udah gak dijual sama sekali. I cannot review it karena udah berubah, dari warnanya ya udah berubah. I'm guessing kayak wangi awalnya itu gak seperti ini sih. Thank you so much for watching. I hope video ini jelas, padat ya, dan membantu lu pada untuk memilih kira-kira perfume Humans mana yang pengen lu ambil, pengen lu beli full bottle ya. Oke, again wangi itu subjektif di hidung orang-orang. Thank you so much for watching, and as always wash your hands, don't touch your face. Bye everybody. Bye. Thank you so much for watching. Dah.